Apa bedanya PON? Iya. Apa bedanya Papua sebelum PON dan sesudah PON? Iya. Sebelum PON, kita dengarnya smelter Freeport akan dibangun di wilayah Papua untuk membuka 40 lapangan kerja. Betul. PON menyala, tung. Terus. PON nih. Iya. Tiba-tiba pengumuman smelter di Gresik. Dari video sebelumnya merupakan salah satu video yang cukup menggiring opini masyarakat Papua bahwasannya pemerintah Indonesia telah membohongi masyarakat Papua. Apakah benar? Yuk sama-sama kita cari tahu bagaimana faktanya. Indonesia memiliki cadangan tembaga terbesar ke-7 di dunia. Banyak yang belum mengetahui bahwa Indonesia masuk dalam 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar. Dikutip dalam pidato Jokowi saat groundbreaking smelter 21 Oktober di Gresik. Yang kedua yaitu menjadikan Indonesia memiliki hilirisasi pertambangannya sendiri. Selama puluhan tahun, PT Freeport beroperasi, kita hanya mampu mengolah sampai pada tahap konsentrat dan harus mengirimkannya ke Jepang dan Spanyol untuk diolah lebih lanjut. Yang ketiga yaitu untuk merealisasikan IUPK PT Freeport Indonesia dalam divestasi saham mayoritas 51% 2018 silam. Dalam pembahasan pengambilan mayoritas saham PT Freeport Indonesia, pemerintah juga mendesak PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter di Indonesia. Selanjutnya yaitu menaikkan income pemerintah dengan berharap adanya kenaikan investasi dengan adanya pembangunan smelter. Dengan adanya pembangunan smelter diharapkan ada pembangunan turunannya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang alasan pembangunan smelter di Gresik, ada baiknya kita ketahui lebih dulu apa itu smelter dan apa sih fungsi-fungsinya. Apa itu smelter? Smelter berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu smelting yang memiliki arti peleburan. Secara singkat, smelter adalah fasilitas yang mengelola hasil pertambangan logam yang berguna untuk meningkatkan kadar logam agar memenuhi standar bahan baku untuk diekspor. Di dalamnya logam akan diolah melalui proses pembersihan dan material pengotor dan proses pemurnian. Dalam pembangunan smelter ini dapat menampung 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan 6.000 ton emas per tahun. Tentunya dipilihnya Gresik sebagai lokasi tempat pembangunan smelter Freeport Indonesia bukanlah tanpa alasan. Berikut ini adalah beberapa alasan dipilihnya Gresik sebagai tempat pembangunan smelter. Alasan yang pertama, Gresik memiliki pelabuhan deep sea dengan panjang 1000 meter dan lebar 50 meter yang dapat menampung kapal hingga kapasitas 200.000 DWT. Alasan yang kedua, di Gresik juga tersedia industri pengolahan lainnya yang bisa memanfaatkan limbah dari pengolahan smelter. Alasan yang ketiga, dipilihnya smelter Gresik karena mempertimbangkan faktor infrastruktur di Papua. Alasan yang keempat, jika smelter dibangun di Papua, maka biaya yang dibutuhkan akan lebih besar. Dan alasan yang terakhir, Papua merupakan paru-paru dunia yang apabila pembangunan smelter dilakukan di Papua, akan menggarap lahan yang lebih besar. Dengan dibangunnya smelter di Gresik, tentunya akan menimbulkan dampak-dampak terhadap daerah tersebut. Apa saja dampaknya? Mari kita simak sama-sama. Dampak positif dengan adanya smelter di daerah Gresik, yang pertama yaitu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada wilayah tersebut karena akan menyerap sebanyak 40.000 tenaga kerja. Yang kedua, kehadiran smelter ini juga akan memberikan multiplier effect atau dampak positif yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain dampak positif, tentu ada juga dampak negatif dari pembangunan smelter di Gresik. Yang pertama, yaitu pembangunan smelter di Gresik ini akan merusak lingkungan karena di mana ada pembangunan pasti ada juga lahan yang harus dibersihkan untuk membangun bangunan tersebut. Yang kedua, dengan dibangunnya smelter di Gresik pastinya akan membuat masyarakat di Papua merasa kecewa. Sekian video pembelajaran kami. Terima kasih karena sudah mau menonton.